Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Okezoners. Ketemu lagi di awal pekan ini dan ini merupakan minggu terakhir ya. Iya, jelang lebaran. Jelang lebaran. Minggu terakhir Senyum, di bulan senyum, Ramadan. senyum. Senyumnya, bau-bau THR-nya sudah tercium ya. Makanya Om Dhani di sini happy terus wajahnya. Kita nggak tahu kenapa. Terus dong. Kalau Om Dhani happy, saya juga happy karena kita sekantor ya. Iya. Udah kan? Apa tuh? Udah kan? Udah aja. Oh, belum ya? Nah, tapi ini menarik nih sebenarnya nih. Udah dapat THR ya kan? Terus kemudian udah tahu kapan liburnya, ya kan? Libur bersama sampai setelah Lebaran cukup panjang, ya, juga ya kan? Tapi kok kenapa sih sampai hari Senin ini ya? Ini kok masih lesu aja? Ah itu, daya beli nih Mas. Daya beli. Daya ya? beli. Daya beli kita khususnya kelas menengah bawah memang terancam ya, bahkan mungkin lesu. Iya. Itu dilihat dari data misalkan deflasi yang mungkin semuanya rendah, walaupun sudah dibantah sama Bu Sri Mulyani ya soal daya beli yang lesu. Walaupun emang deflasi, tapi bukan karena daya beli, memang karena ada intervensi pemerintah. Tapi kalau balik ke daya beli, memang kalau kita lihat ya, orang itu ketika dapat THR mungkin dia mungkin belanja, tapi nggak banyak Mas. Di saving, disimpan dulu. Takutnya ada hal-hal yang nggak, misalkan, mohon maaf ya, ada PHK di mana-mana, iya. Berarti Pak masyarakat ini juga masih ragu ya dengan kondisi kondisi sekarang, kita kan, iya gitu kan? kan. Orang juga mau mudik nggak jadi mudik. Iya, gitu kan. artinya daripada expand uang, mending diamanin dulu deh Save uangnya. dulu deh, gitu in kan. case nanti ada satu hal yang nggak menyenangkan atau apapun. Yang contoh gitu kan kayak minggu lalu kan sempet tuh yang ISG anjlok kan Mas. Iya. Nah itu kan pasti pasar juga panik kan gitu. Betul. Kan. Orang nyimpan di sana semua tapi nggak ada uang, mau nggak mau ya udah kita tahan dulu uangnya gitu kan. Banyak yang rugi tuh. Pasti rugi kan, udah spending uang di saham kan gitu. Mas Dhani berapa lot kemarin? Banyak lah. Blue chip itu ya, banyak ya? Di BBB-an gitu kan. Luar biasa bener ya, ratusan lot ya itu ya. Ya walaupun kayak mungkin di pasar-pasar mungkin masih rame ya. Ini kita lihat di Abang. belakang nih, kita nih ada di layar kita nih ada pasar Tanah Abang nih. Ini mungkin nggak geliatnya masih ada loh. Tapi nggak se-hype sebelum-sebelumnya kan? Iya memang. Nggak yang sepadat mungkin dulu tuh kan masih kosong tuh. Iya. Mungkin beli sekedar beli aja lah ya. Iya, beli sekedar beli ya intinya ikut merayakan Lebaran lah. Gitu. Karena baju baru alhamdulillah Mas ya. Lebaran tuh tanpa baju baru tuh kayaknya gimana gitu, kayak ada yang kurang ya. Iya, tapi memang sepi banget ya hanya untuk menuntaskan kewajiban aja bahwa Lebaran ada baju baru nih. Habis gitu. selesai puasa 30 hari kan. Iya. Kemenangan nih kan. Kemenangan kita rayakan gitu. Iya. Tapi ya nggak gimana signifikan juga ternyata. Apalagi kan data Kadin kan menyebutkan perputaran uang di Lebaran itu turun Mas tahun ini. Itu mungkin akan ada dampak-dampak yang tadi saya bilang, mungkin ada yang kena ini nih. Perputaran uang Lebaran prediksi turun kan. Iya. Jadi 137,9 triliun ya. Turunnya tuh. Iya. Dulu kan tahun lalu sempat tinggi kan. Ini gede loh. Iya, tapi angkanya kecil ini, turun kan? Karena mungkin jumlah pemudik turun juga. Iya, jumlah pemudik turun ya? Turun, data Kemenhub turun juga. Dia pada akhirnya apa yang kebijakan yang diberikan pemerintah, yang SKB diskon, 3 menteri, ya kan? Diskon tarif tol, ya kan? Diskon pesawat, ya enggak? Itu enggak ngaruh tuh. Mungkin ngefek bagi yang menengah atas Mas ya, menengah bawah ini Mas, yang terhimpit kan gitu. Iya. Dan lagi kan kemarin juga sempet kita ngobrol juga ya dengan beberapa pengamat transportasi. Nah, terus dia bilang katanya sebenarnya yang jadi problem untuk mudik ini baik perusahaan-perusahaan sekarang itu menyetop kegiatan mudik gratis. Iya. Mungkin masih ada, tapi nggak banyak. Nggak kayak dulu ya. Iya, nggak kayak dulu karena kondisinya adalah perusahaan-perusahaan itu juga simpen uang nih. Nah, itu dia Mas. Ngejaga gitu, daripada buat mudik gratis mending buat simpen deh. Takut gitu. ada apa-apa nih Mas. Iya. Kondisinya kan. Jadi akhirnya warga kota besar nih yang tadinya biasanya mudik dan spending uang di kampungnya, di kampung halamannya gitu ya. Akhirnya nggak juga nih. Nggak juga. Akhirnya muternya tetap di sini juga gitu. Itu kan juga berefek kepada juga kita punya ekonomi kan. Pajaknya mungkin yang 8% Pak Prabowo, tapi ketika nggak ada daya beli, nggak ada konsumsinya meningkat, itu gimana kan Mas? Iya. Ya ini masyarakat pada timol nih di tengah pelemahan daya beli jelang Lebaran. Nah, kalau ini kayaknya nih, ini nih
mungkin cuma cuci mata doang. Nih makan doang. Iya, mungkin makan di luar. Megang baju, beli baju nggak jadi sama sih. Pernah kayak gitu? Iya, sering. Iya, jadi nyoba doang kan. Baju bagus nih, nggak jadi deh, nanti aja. Ntar aja gitu ya. Iya. Curhat ya? Iya. Sering kayak gitu tuh. Iya, mungkin mau nyoba sepatu kalau saya. Jadi, wah sepatu bagus nih. Cocok gitu. ya? Iya. Tapi nanti dulu deh gitu. Banyak kan mall yang ramai itu di taran makanan, Mas. Mungkin kalau baju ataupun apa sepi lah ya. Dan memang ini juga berasa sih ya. Tanpa disadari sebenarnya berasa banget loh. Berasa. Tahun ini. Karena apa ya? Kita ngelihat banyak juga saudara-saudara kita juga nih Okesoners ya yang terkena PHK. Ya itu industri kena semua. Industri, manufaktur, tekstil kemarin. Sertek kena kan tutup. Iya tutup. Dan itu kan juga akhirnya memicu pertanyaan juga buat yang aman-aman aja sebenarnya, ya kan? Belum tentu aman juga, Mas. Enggak, bukan maksudnya gini, kayak ini aman-aman aja nih, misalnya iya. ya kan kita misalnya karyawan di pabrik A gitu, tapi ngelihat ada Seritek tutup, terus ini tutup, ini tutup, ya kan? Kita deg-degan juga dong. Pastinya dong, ya kan? pastinya. Ya, meskipun nggak ada pengaruh secara langsung nih gitu, tapi efek psikologisnya pasti kayak, wah jangan-jangan ini juga kena nih nanti nih, gitu. Atau enggak, ini juga, wah nggak aman nih gitu, banyak yang tutup nih gitu. Iya, ya karena kan akhirnya nahan. Iya. Ya, walaupun sih memang ada berbagai industri juga yang masih bertahan ya, tapi nggak banyak sih dibanding yang kena PHK kan, yang kayak sepatu, manufaktur, tekstil segala macam. Kan memang kita butuh nih kebijakan stimulusnya dari pemerintahan seperti apa nih ya? Iya. Mungkin stimulusnya itu memang harus benar-benar tepat sasaran tuh. Iya, mungkin yang katanya bansos yang akan lebih tepat sasaran, BLT yang lebih tepat sasaran seperti apa kan pakai data kedua tunggal seperti dan apa. Dan nggak harus bansos dan BLT sebenarnya. Kayak misalnya diskon tarif PLN gitu. Wah, itu ramai tuh, Mas. Berasa tuh. Berasa banget. Iya kan? Biasanya seminggu token bunyi nih, Mas. Iya. Dapat diskon itu lama tuh bunyinya. Lama tuh kan bunyinya. Iya, ini kan yang kayak gini-gini nih. Butuh ya? Butuh. Itu. Iya. Tapi saya cuma 2 bulan doang kan, nggak diperpanjang lagi kan? Nah, harapannya lanjut terus. Lanjut. Itu akan menaikkan juga daya beli kan? Betul. Iya. Karena kan tadinya uang yang di-spending untuk listrik misalnya gitu ya kan, itu ya udah nih, wah ada separuhnya nih. Di rumah kalau saya kan pakai yang ini ya, pasca bayar ya. Pasca bayar. Iya kan, tadinya itu bisa, wah lumayan lah gitu karena ada AC, terus kemudian ada kulkas, mesin cuci, setrika, segala macam tuh kan. Rutin tuh harian tuh, gitu. Tapi kemarin kena diskon. Wah, top sih. Token saya ini masih ada yang nyimpan banyak pokoknya tokennya, angkanya 3 digit lah. Token tuh. Itu lama tuh. Dulu kan cuma seminggu udah habis ya, Mas, bunyi lagi, aduh capek banget. Itu berasa tuh. Nah maksudnya relaksasi yang seperti itu tuh lebih tepat sasaran. Tepat sasaran kan, betul. Buat kita maksudnya. Kadang-kadang kita nggak terima bansos soalnya kan. Iya, nggak dapat bansos ya. Nggak dapat kan? Iya, dapat. Nggak dapat. Iya karena mampu apa? Iya kan? Mampu di depan doang ya. Kelihatannya. Mampu ya. Belakangnya aja pusing kepala. Nah iya itu justru bansos itu yang terkadang banyak diselewengkan sebenarnya. Tetapi kalau misalnya kayak diskon tarif listrik, langsung menuju yang mungkin kedepannya air bersih itu kan, penting. Air bersih. Nah, itu kan bisa tuh didiskon tuh. Apalagi mungkin juga kebijakan yang kemarin kenaikan gaji UMP nggak besar, Mas, cuman 5,6% kan. Oh itu yang penyebabnya ya. Mungkin kenaikan gaji yang tidak signifikan di tahun lalu. Sementara kan barang naik. Barang naik, kebutuhan naik. Kan. Karena pajak juga ditekan juga untuk naik. Iya betul kan. Gaji naik, gaji nggak naik nih, Mas. Oh jadi gaji nggak naik, iya benar sih. Betul jadi, kan? Gaji yang mungkin naiknya tidak seberapa, gitu besar kan. Kecil mungkin. Besarannya tidak seberapa, tetapi kondisinya di lapangan barang-barang konsumtifnya ini itu semuanya naik semua. Dan akhirnya orang berpikir ulang untuk wah jangan deh gitu. Yang penting kan sandang pangan papan dulu nih. Iya betul, kan? Aman lah ya. Ya bayar kontrakan atau bayar KPR yang nomor wajib 1 tuh wajib hukumnya kan. Setelah zakat nih. Daripada minggat kan ya. Daripada diusir. Terus yang kedua makan ya kan. Itu penting tuh. Baru pakaian. Tapi pakaian kan ya ala kadarnya tuh biasanya. Yang penting udah ada stok, udah banyak ya udah gitu. Aman. Tambah lagi nanti belum lagi biaya-biaya yang lain ya. Pendidikan anak gimana, Om? Pendidikan anak itu masih mahal kan? Karena mungkin yang negeri mungkin masih gratis ya sampai 12 tahun, mungkin yang swasta ini Mas
Kadang yang misalnya bulan SPP bisa 2 juta per bulan gitu kan, lumayan kan? Itu SD loh. Iya. Iya. TK aja mahal. Nah, TK mahal kan? Itu kan harus juga ke daya beli masyarakat kita kan. Mungkin yang menengah atas mungkin belum merasa nih. Nanti ketika ada kebijakan yang boom aja, bisa mengguncang dia tuh, bisa menengah ke bawah lagi, makin jatuh miskin kan Mas? Iya. Artinya masyarakat menengah ini kan yang paling fragile ya. Iya, rentan banget gitu kan. Jarang ada masyarakat menengah ini yang naik ke atas. Hitungannya berapa persen lah gitu ya. Kecil lah rata-rata gitu. Ke bawah lagi kan? Rata-rata ke bawah. Jadi miskin. Jadi persoalan. Aduh, ya ampun. Kita bukan tertawa karena kita seneng sebenarnya. Kita mentertawakan hal yang miris ya sebenarnya gitu. Kita pengen masyarakat menengah ini sebenarnya bisa naik ke atas, bisa naik kelas gitu. Tapi yang jadi persoalan justru lebih banyak masyarakat menengah ini yang jatuh, turun kelas, dan ini jadi persoalan karena juga ya itu tadi gitu ya, kondisi yang serba tidak pasti mungkin ya. Mungkin dalam negeri juga nggak pasti, tambah lagi kondisi global juga nggak pasti kan Mas. Kayak ada perang dagang segala macam kan, geopolitik pasti ada perang juga segala macam. Jadi masih butuh keseimbangan nih. Ya, termasuk kebijakan-kebijakan negara adidaya ya. Itu juga US ngaruh tuh. Macam tuh. Amerika, Rusia itu lumayan banget ngaruh tuh, ya kan? Oke, sedikit senggol aja, minyak naik, kan, rupiah naik, kan ganggunya lagi juga ke daya beli lagi kan masyarakat kita kan. Ini bagaimana yang Bu Sri Mulyani punya kekuatan dia APBN itu mampu menahan itu kan, semua gejolak itu kan. Dan harapannya ini memang pemerintah bisa segera merespon nih ya, kondisi yang semacam ini. Tapi kita akan ngobrol-ngobrol nanti ya. Nah, itu penting sama pengamat ekonomi ya. Lebih pastinya kan. Lebih pastinya. Jadi kita nggak sekedar omon-omon nih. Tapi ada juga nih hasil riset yang mungkin nanti akan disampaikan kepada kita. Jangan kemana-mana, Oke Zoners, tetap di Morning Zone. Cepat terkoneksi. Lengkap di sini. Okezone.com, lengkap cepat beritanya. Ya, masih bersama kita berdua. Halo. Di Morning Zone di awal minggu ya. Jelang Lebaran ya? Jelang Lebaran, betul. Ini kayaknya aura-aura THR sudah mulai tercium. Belanja nih. Iya, belanja. Cuman yang jadi persoalan tadi seperti yang kita bahas di segmen 1 ya. Daya beli masyarakat udah lemes ya. Berkurang, lesu ya. Dan ini udah ada tamu kita ya. Nah, spesial nih. Betul. Ini ada Mas Fahrul ya. Mas Fahrul Fulvian dari Chief Economist dari Trimegah Sekuritas. Nah, ini selamat pagi Mas Fahrul. Iya, selamat pagi Mas. Apa kabarnya? Baik Mas. Gimana Mas? Sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas, ini kita mau bahas-bahas nih Mas. THR udah cair, pemerintah memberikan stimulus ya, termasuk lebih dini mengeluarkan THR, terutama untuk ASN dan TNI dan Polri juga gitu Mas. Tetapi yang jadi persoalan kemarin ya, Mas Dani ya, UI mengeluarkan soal riset daya beli masyarakat yang ternyata menurun atau melemah gitu. Nah, menurut Mas Fahrul sendiri seperti apa sih Mas kondisi saat ini Mas? Ya, kalau kita lihat kondisi saat ini ya Pak, kalau kita lihat memang kondisi di lapangan, kita lihat juga dengan beberapa data, itu memang mengkonfirmasi bahwa daya beli masyarakat, terutama kelas menengah, itu kecenderungannya memang belum terlalu kuat pada tahun ini ya. Mungkin ada salah satu beberapa relasinya itu terjadi mungkin dikarenakan kemarin kenaikan gaji itu nggak bisa terlalu tinggi, dan juga di beberapa sisi juga terutama di beberapa sektor manufaktur kita yang memang terdampak langsung dari persaingan global, itu ada kecenderungannya memang itu memangkas lapangan kerja, dan yang ini secara overall membuat daya beli di bawah itu cenderung terbatas. Ya, tapi kita harus paham juga di kondisi siklus sekarang ini ada tidak semua juga itu yang mengalami pelemahan daya beli. Mereka-mereka yang kerja di sektor manufaktur dan sektor formal itu memang mengalami pelemahan daya beli, tapi satu sisi kita jangan lupa ada tren yang menarik terjadi di tahun 2025. Jadi kalau ada Bapak Ibu ini yang misalnya punya kebun karet,
kebun kopi ataupun coklat itu harganya masih tinggi, seharusnya mereka mendapatkan keuntungan yang decent. Jadi memang lagi ada pergeseran apa namanya ini momentum pertumbuhan, Pak. Dari tadinya pertumbuhan ini banyak terjadi di wilayah urban dan suburban, ini apa namanya pertumbuhannya agak geser ke wilayah non urban yang bisa mendapatkan benefit dari tingginya harga soft commodity, kira-kira seperti itu. Oke. Dan ini gimana Mas Dan? Kan tadi kan menyinggung soal kelas menengah ya Pak ya? Iya. Nah itu gimana Pak ya soal kelas menengah supaya kita tetap bertahan Pak sampai mungkin akhir tahun lah Pak? Ini curhatan hati kayaknya nih Mas. Nggak, ini kelas menengah ini kan kelas yang ini ya rentan ya sekarang ya, penopang ekonomi termasuk juga, tetapi berada terhimpit dengan kondisi di mana tidak ada relaksasi bantuan dari pemerintah terutama gitu. Nah ini menurut Mas sendiri gimana kira-kira nih untuk menjaga supaya kelas menengah ini bisa tetap bertahan gitu di tengah kondisi yang cukup pelik belakangan ini? Nah ya, sebenarnya kalau untuk terkait dengan kelas menengah, hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah itu bagaimana kita bisa meningkatkan sektor formal kita, Pak. Nah, sektor formal kita ini gimana bisa meningkat? Hal yang mesti dirasakan oleh masyarakat itu harus merasakan bahwa servis yang diberikan oleh pemerintah, terutama PSO-nya, itu memberikan dampak positif. Nah, ini contohnya ini bagaimana ya, ini kalau kita mau kritik beberapa kebijakan, kalau kita contohnya itu dari apa namanya ya, kalau dari ekonom dan analis itu belakangan itu suka mengkritik kebijakan terkait dengan cukai rokok contohnya Pak. Itu kan kebijakan yang satu sisi kita ingin menurunkan angka prevalensi rokok, tapi di satu sisi ya kalau kita dari analis itu memandang kebijakan cukai yang kejadian sekarang itu tidak meningkatkan pendapatan negara, at the same time pada waktu yang sama meningkatkan terjadinya informalitas Pak. Dalam hal ini rokok ilegal itu meningkat di mana-mana. Kenapa rokok ilegal ini meningkat? Karena beberapa produsen itu melihat, wah ini cukainya terlalu mahal, habis itu dilihat enforcement-nya ternyata tidak bisa seketat itu juga, sehingga yang kejadian sekarang, pekerjaan yang muncul ya, terutama di sektor, contohnya di sektor tembakau ini, yang muncul itu adalah kerjaan yang lebih informal. Kalau kerjaannya yang lebih informal, Pak, penciptaan middle class yang berkualitasnya juga terbatas. Kalau informal, Pak, tentunya fasilitas yang bisa didapatkan oleh middle class ini terbatas juga. Ini yang harus dilihat oleh pemerintah. Bagaimana mengembalikan middle class. Jangan lupa, middle class itu selalu ceritanya dari sektor formal. Jadi, pemerintah harus mengembalikan kejayaan sektor formal. Jadi, untuk approach-nya ke negara juga, jangan kejar dari pendapatan pajaknya, berikan servis kepada masyarakat. Ketika masyarakat merasakan layanan dari negara yang baik, nanti compliance dan juga formalitas ekonomi akan datang dengan sendirinya. Oh, baik Mas. Mas, kalau misalnya pemerintah yang kasih bansos BLT itu gimana Mas? Saya lihat itu hal yang yang konstruktif dan harus dilakukan. Jadinya memang yang saya lihat itu ya kalau di sisi lain ya bansos BLT dilakukan, dan berikutnya juga kalau untuk kelas menengah ada hal lain juga yang mesti kita percepat pemerintah sebenarnya. Yang harus dipercepat oleh pemerintah itu punya program yang sebenarnya bagus di kelas menengah tapi nggak terlalu banyak orang bahas, yaitu makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis kenapa kok kelas menengah? Bukannya itu untuk untuk anaknya ya, untuk anak sekolahnya ya. Kita jangan lupa bahwa dari makan bergizi gratis ini nantinya juga ada yang akan didisburse oleh swasta, Bapak Ibu. Jadinya swasta di sini bisa menjadi provider dari makan bergizi gratis yang tentunya kalau kita lihat dari Badan Gizi Nasional, mekanismenya ini cenderung menarik. Ini harusnya bisa menjadi sarana bagi masyarakat untuk meningkatkan prospek income-nya ke depannya. Jadinya kita bisa berturut serta untuk mensukseskan program pemerintah, tapi at the same time itu juga bisa untuk meningkatkan pendapatan kita. Ini yang harusnya aku lihat digenjot dan diutamakan pemerintah. Kita semua menunggu disbursement dari pemerintah. Karena percaya nggak percaya, yang terjadi sekarang ini perlambatan itu juga terjadi karena efisiensi, Pak. Nah, kenapa efisiensinya mendatangkan perlambatan? Karena efisiensi yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini
belum berubah menjadi belanja baru. Nah, kapan ini akan berubah menjadi belanja baru? Kita harapkan secepatnya. Kalau belanja barunya muncul dari pemerintah, maka pendapatan kelas menengah kita akan kembali. Jadi berarti sebenarnya tidak salah pada kebijakan pemerintah gitu ya, tetapi memang waktunya yang hampir bersamaan ya Mas ya. Ada persoalan. Waktunya hampir bersamaan, ini juga dibutuhkan komunikasi yang lebih baik. Nah, kalau dalam teori anggaran itu Pak, efisiensi beneran itu bukan uang tidak dibelanjakan Pak. Uangnya dibelanjakan, tapi menjadi halnya yang lebih banyak. Betul. Nah, ini yang belum terjadi, sama-sama kita tunggu. Efisiensi anggarannya sudah ada, tapi jangan sampai mengurangi belanja di perekonomian. Kalau belanjanya kurang, berarti perputaran ekonominya turun, pertumbuhan ekonominya lebih rendah. Kita sama-sama berharap pemerintah bisa segera berubah modelnya itu kepada meningkatkan belanja, kira-kira seperti itu. Iya, karena dengan belanja pemerintah otomatis semua sektor akan terangkat gitu ya Mas ya. Dan kita melihat bahwa memang ya kondisi ini memang benar-benar bertepatan waktunya ya Mas Dan ya. Ada tadi ya pengurangan karyawan di sektor-sektor industri ya, terus kemudian manufaktur juga berkurang gitu karena ada PHK, terus kemudian ditambah lagi tadi Mas juga bilang, Mas Fahrul juga bilang ada efisiensi juga dari pemerintah gitu ya. Meskipun program-program pemerintah udah bagus, tetapi memang kondisinya memang berbarengan dan menjelang Lebaran semuanya. Ini yang jadi persoalan nih makanya. Menjelang Lebaran. Nah, itu ya. Nah, ini yang kita sarankan pemerintah secepatnya, Pak. Kita pada dasarnya, kita kan biasanya kalau baik di sektor keuangan atau sektor real, kita kan nunggu arahan Pak. Ini dari pengusaha besar, dari pemerintah seperti apa. Kalau pemerintah sudah ngasih arahan, kita yang pengusaha juga bisa bergerak. Kalau memang bisnisnya akan bisa cepat meningkat, seharusnya yang pengusaha juga tidak keberatan untuk THR dan lain-lainnya. Nah, ini yang aku lihat PR pemerintah harus bisa mengubah beberapa hal sentimen yang ada di masyarakat. Nah, itu kira-kira. Karena semuanya di ekonomi itu hal yang paling mahal adalah confidence, Pak. Mendatangkan kepercayaan itu sulit. Dan kepercayaan itu harus datang. Dan kedatangnya kenapa? Karena ada bukti nyata. Ketika semua masyarakat dan para pegawai dan lainnya merasakan bahwa THR-nya turun dan semuanya gampang, seharusnya nanti kepercayaan itu akan kembali. Ini yang harus di-proof oleh pemerintah kita. Masalah kepercayaan ini tadi juga baru kita bahas nih Mas. Benar. Masalah kepercayaan dengan IHSG yang juga lalu sempat anjlok ya. Itu sempat anjlok tuh. Dan kemudian sempat disuspend juga ya, berhenti ya. 30 menit. 30 menit. Ini emang ada kaitan juga berarti ya. Semua ya ini ya. Oh, berkaitan sekali, Pak. Jadi memang berkaitan sekali. Pasar juga tidak merespon positif ya ternyata ya. Nah, karena musuh utama pasar itu ketidakpastian, Pak. Sama mirip kalau kita analogikan ke kehidupan kita sehari-hari ya, Pak. Kalau kita pacaran itu kondisi yang paling nggak enak itu waktu digantung kan, Pak. Iya. Benar. Itu yang kejadian kalau efisiensi realokasi tidak dijelaskan pindahnya kemana. Nanti belanjanya itu seperti apa? Mirip kita dalam relationship, kita lagi digantung. Kalau lagi digantung itu perihnya hati itu luar biasa juga. Itu juga yang transaksikan di pasar kemarin. Betul. Nah, kira-kira. Nah, transaksikan di pasar, tapi apakah itu beneran ada kenyataan? Apakah nanti belanja negaranya nggak jelas? Nggak juga. Belum tentu juga. Belum tentu ya. Kita tadi itu digantung itu, apakah benar si dia itu tidak senang lagi sama kita? Belum tentu juga. Tapi sudah mendatangkan perih di hati. Ini yang pemerintah harus balik, bagaimana perih di hati tadi bisa berubah lagi menjadi datangkan kegembiraan lagi, Pak. Nah, itu kira-kira. Ini dia ini. Mas Fahrul, targetnya nih, pertanyaan terakhir. Target nih, pemerintah harus memberikan kepastian itu kira-kira berapa lama lagi supaya ekonomi kita bisa pulih, masyarakat kita juga bisa punya daya beli yang cukup tinggi, yang akhirnya perekonomian rodanya juga berputar dengan baik gitu, Mas. Kalau saya melihat ada beberapa pemerintah yang harus dilakukan untuk meningkatkan confidence, Pak. Yang pertama, kalau untuk dari sisi kita investor di pasar keuangan, secepatnya Ibu Menteri Keuangan untuk mengeluarkan APBNP. Karena di awal tahun ini terjadi realokasi budget yang sangat besar dan investor ke pasar keuangan itu membutuhkan APBNP lebih cepat. APBNP yang keluar lebih cepat akan mendatangkan kepastian, insya Allah confidence kembali. Nah, itu yang pertama.
Yang penting menunjukkan bahwa pemerintah care dengan pasar keuangan ya. Lalu nanti yang kedua ya, terkait dengan masyarakat, hal yang harus dilakukan oleh pemerintah setelah realokasi itu dilaksanakan, belanja negara harus langsung digaskan, Pak. Apakah belanja negara itu terkait dengan makan bergizi gratis, terkait dengan peningkatan pendidikan, apakah nanti itu juga terkait dengan belanja-belanja lainnya, itu yang harus dipercepat. Karena kita jangan lupa bahwa belanja dari negara adalah penerimaan dari sektor swasta. Itu kita jangan lupa. Begitu sektor swasta mendapatkan uang ketika belanja negara itu meningkat, seharusnya itulah nanti dimulainya confidence yang baru, Pak, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dengan cepat berarti ya Mas Fahrul ya. Amin. Kita berdoa sama-sama, Pak. Ada berbagai macam masalah, hidup pasti naik dan turun. Ini kita mudah-mudahan bisa kita lalui. Amin. Supaya makin baik ya. Amin. Mas Fahrul, ini terima kasih banget insight-nya untuk hari ini. Pokoknya kita nggak enak digantungin. Harapannya mudah-mudahan ke depannya ini semuanya serba pasti sehingga ekonomi juga bisa lebih berjalan dengan baik lagi. Betul. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Mas Fahrul ya. Terima kasih atas waktunya. Oke, sehat-sehat terus Mas. Iya, sehat. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah kan, penting tuh jangan menggantung. Iya. Kalau mau gantung, cucian kotor aja yang digantung ya. Iya. Ada kebijakan, ada THR, tapi kalau misalnya kebijakannya nggak tepat nih ya udah bingung kita kan. APBNP-nya ya sebenarnya yang harus segera dikeluarkan ya. Dan ini memang belum kelihatan ya sekarang. Belum kan masih kayak alokasi ini di hemat, di saving, yang B yang di saving, tapi dan kan itu belum dirilis sama Kementerian Keuangan. Betul. Iya, dan harusnya memang segera gitu ya. Langsung nih supaya jalan semua nih kan. Supaya jalan semua. Yang pasti pertama mendapatkan kepercayaan pasar, iya kan. Terus kemudian pasar bisa kembali aktif ya, dan itu mendorong perekonomian masyarakat juga. Tadi sektor-sektor formal juga harus didorong ya. Betul. Dan yang menarik tadi tuh ada komoditi apa sih? Yang lagi hype, karet. Yang lagi hype, coklat. Ya, coklat itu yang apa ya? Tadi dibilang komoditi apa? Komoditi yang soft. Iya, yang bisa menjadi salah satu cuan mungkin ya. Iya. Nah tuh, Okezoners bisa mulai mencoba sekarang untuk menanam coklat, menanam karet, dan menanam kopi. Karena itu harganya lagi naik. Ya, ini insight yang seru ya, Mas Dan ya pagi-pagi ya. Tapi kita berharap mudah-mudahan ini Lebaran kali ini ya walaupun di tengah kondisi yang cukup lesu, tapi kita berharap ada hikmah di baliknya. Ya. Kita berharap Lebaran juga bisa tetap kembali fitri lagi, ya kan? Amin. Bisa kembali menjadi manusia yang seutuhnya. Mantap banget. Yang penting kan ini kita ingin menunjukkan kesederhanaan, iya kan? Jadi nggak apa-apa kita nggak pakai baju baru, nggak apa-apa kita nggak belanja apapun gitu kan. Yang penting hati kita kembali bersih, hati kita kembali fitri, ya kan, dan kita menjadi manusia yang seutuhnya. Itu maksudnya. Amin. Oke, Zoners, kita ketemu lagi besok tetap di jam yang sama, jam 8 sampai jam 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.